Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Novan Rahmantio. Semoga kita selalu sehat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke pembahasannya. Julaibib adalah sahabat Nabi yang lahir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Orang-orang juga tidak tahu siapa ayah dan ibunya, dan bahkan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat kala itu, orang yang tidak bernasab dan tidak bersuku adalah sebuah aib dan cacat sosial yang sangat besar. Julaibib adalah sahabat Nabi yang tidak dipedulikan di masyarakat. Tampilan fisik dan kesehariannya juga menjadi alasan sulitnya orang lain ingin berdekat-dekatan dengannya. Wajahnya jelek, pendek, hitam dan fakir miskin. Kainnya usang, pakaiannya lusuh. Kakinya pecah-pecah, tidak memakai sendal. Tidak ada rumah untuk berteduh. Kalau mau tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan. Minum hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangkupan telapak tangan. Walaupun hidup dengan serba kekurangan, Julaibib merupakan orang yang taat. Setelah masuk Islam, Julaibib selalu berada di saf terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang memperlakukannya seolah ia tidak ada, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai Julaibib dan memperhatikannya. Julaibib ini tinggal di Sufah Masjid Nabawi. Golongan Sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Suatu hari, Julaibib ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib, apakah kamu tidak menikah?" "Wanita mana yang ingin menikah dengan aku ya Rasulullah?" jawab Julaibib sambil tersenyum. Keesokan harinya, Rasulullah bertanya kembali kepada Julaibib dengan pertanyaan yang sama, dan Julaibib juga menjawab dengan jawaban yang sama. Sampai pada hari ketiga, ketika Rasulullah bertanya kembali, Julaibib menjawab, "Mana ada wanita yang ingin menikah dengan aku ya Rasulullah? Aku tidak mempunyai apa-apa, dan aku ini miskin. Tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganku." Rasulullah menjawab, "Ada Julaibib, sini akan aku antarkan kau untuk menikah." Kemudian sang Nabi menggamit lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansor. Ketika pemimpin itu keluar pintu, betapa terkejutnya ia melihat ada Rasulullah di depan rumahnya. Ia berkata, "Suatu kebahagiaan atas kedatangan engkau. Ada keperluan apa engkau datang ke rumah kami ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Aku ingin menikahkan putri kalian." "Alhamdulillah, saya sangat senang jika engkau ingin menikah dengan putri saya ya Rasulullah. Maaf sebelumnya, tetapi bukan untukku. Aku pinang putri kalian untuk Julaibib." Mendengar nama Julaibib, bapak itu langsung terkejut. "Julaibib?" "Ya, untuk Julaibib," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, kalau putri saya ingin dinikahkan dengan Julaibib, nampaknya saya harus meminta pertimbangan istri saya dulu." Kemudian bapak itu masuk ke dalam rumah dan menemui istrinya sambil menceritakan pesan Rasulullah untuk menjodohkan putrinya kepada Julaibib. Istrinya langsung berkata, "Julaibib? Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berharta. Sungguh tidak akan pernah putriku akan kunikahkan dengan dia." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Sang putri dari balik kamar kemudian bertanya, "Ayah, siapa yang meminta saya menikah dengan Julaibib?" Sang ayah dan ibu menjelaskan, "Rasulullah yang meminta, nak." Kemudian anaknya berkata, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Bukankah permintaan Allah dan Rasulullah itu harus kita terima? Kenapa kita tolak, ayah? Bukankah kita harus sami'na wa ata'na? Demi Allah, terimalah lamaran ini ayah. Kalau Rasulullah SAW yang meminta, maka tidak mungkin Rasulullah membawa kehancuran dan kerugian bagiku.
jawab sang putri dengan lemah lembut. Mendengar perkataan itu, Rasulullah langsung berdoa kepadanya, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh barokah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Dan saat itu ayahnya pun keluar dan menyatakan bahwa ia menerima anaknya menikah dengan Julaibib. Begitu senangnya hati Julaibib mendengar hal itu. Terlebih lagi, gadis yang akan dia nikahi nanti merupakan gadis yang sangat cantik dan terkenal di daerahnya. Semua laki-laki mengincarnya. Tak terbayang gadis yang sangat cantik dan soleha itu akan menjadi istrinya. Singkat cerita, hari pernikahan Julaibib pun terjadi. Perasaan senang sudah tentu berbunga-bunga di hati Julaibib karena ia telah menikah dengan wanita yang sangat cantik. Setelah itu, Julaibib difasilitasi oleh keluarga perempuan berupa rumah, perabotan dan segala isinya. Dan itu sudah menjadi milik Julaibib dan istrinya. Namun pada saat yang bersamaan, terdengar olehnya ada suara panggilan perang. Hal ini sontak membuat Julaibib dilema. Apakah ia akan menikmati hari pernikahan barunya atau ia harus ikut panggilan perang? Namun dilemanya pun tak berlangsung lama. Rupanya kerinduan akan mati syahid lebih diinginkan oleh Julaibib. Segera Julaibib berpamitan kepada istrinya untuk ikut ke medan perang. Sang istri yang soleha itu pun mengizinkan kepergian Julaibib. Di medan perang, Julaibib termasuk sahabat yang mahir dalam bertarung. Di saat pertarungan itu, Julaibib dikepung oleh 7 orang kafir. Namun jumlah yang tak imbang rupanya tidak meredupkan semangat jihadnya. Dengan ketangkasannya, ke-7 orang kafir itu mati di tangan Julaibib. Walaupun pada saat itu ia juga mati syahid. Setelah perang usai, Rasulullah SAW selalu mengumpulkan para sahabat dan menanyakan kabar sahabat satu persatu. Jika ada sahabat yang hilang, maka mayatnya akan dicari sampai ketemu. Maka pada hari itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah." Serempak sekali, seolah-olah Julaibib tidak diingat oleh mereka. Rasulullah sangat menyesalkan jawaban dari para sahabat karena pada waktu itu Julaibib masih belum ditemukan. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Sang Nabi bertanya lagi dan kali ini wajah Rasulullah sedikit merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was dan tidak seyakin tadi. Beberapa ada yang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW kemudian menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat pun langsung tersadar. "Cari Julaibib, cari Julaibib." Maka ketika para sahabat mencari-cari Julaibib, akhirnya jasadnya pun ditemukan. Jasad Julaibib penuh dengan darah, baik muka maupun tubuhnya. Di sekitarnya tergeletak 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Melihat jasad Julaibib membuat hati Rasulullah sangat sedih. Dengan tangannya sendiri Rasulullah mengkafani jasad Julaibib. Beliau SAW mensolatkannya secara pribadi. Dan Rasulullah berkata, "Ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari dirinya." Setelah dikuburkan, Rasulullah menangis di samping kuburan Julaibib. Namun tidak berselang lama, terlihat wajah Rasulullah tiba-tiba tersenyum. Dan dalam senyumnya itu, tiba-tiba Rasulullah memalingkan mukanya ke samping. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi para sahabat, kenapa Rasulullah berbuat seperti itu? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa beliau menangis karena teringat oleh Julaibib. Julaibib baru saja menikah, tapi ia rela meninggalkan pernikahannya untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Lalu senyuman yang diberikan oleh Nabi karena beliau melihat banyaknya bidadari surga turun untuk menjemput Julaibib. Bidadari itu saling berebutan. Ada yang memegang tangan dan kaki Julaibib, sampai-sampai membuat pakaian salah satu bidadari tersebut tersingkap dan terlihat betisnya. Dan hal itulah yang membuat Rasulullah memalingkan wajahnya. Mendengar penuturan Rasulullah, para sahabat kemudian menjadi kagum terhadap Julaibib atas perjuangannya itu.
Kemudian, istri Julaibib setelah kepergian suaminya menjadi seorang wanita yang sangat kaya raya di Ansor, akibat dari doa yang Rasulullah panjatkan untuknya. Itulah tadi kisah sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dulu video dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.